Amarah Amerika pecah kirim 30.000 ke garis depan Australia siap bantai Indonesia. And you build up the capacity for our friends. And that helps us all respond together to share challenges. We've all seen how crucial security cooperation is since Russia's unprovoked and unjust invasion of Ukraine. And I'm proud that countries around the world have rallied swiftly and surely behind Ukraine as it defends its citizens, its sovereignty, and its democracy. I want to thank you for all that you've done to urgently get capabilities to Ukraine. I've spoken about moving heaven and earth to help Ukraine defend itself. And you are doing that every day. Common challenges demand common action. Presiden Amerika Serikat atau Joe Biden memenuhi janjinya untuk mengirimkan tentara guna memperkuat Australia di wilayahnya sebagai 30.000 pasukan telah dikerahkan untuk mengamankan Australia. Jika klaim serangan susulan Indonesia benar-benar terjadi, dikutip AFP, sekitar 10.000 tentara AS telah dikirim ke Australia, sementara 20.000 lainnya diterbangkan langsung dari Jepang selama Presiden Indonesia Joko Widodo bertindak agresif. Kami akan memastikan meyakinkan sekutu kami, Australia, bahwa AS ada di sana, kata Biden. Setelah pengumuman Kamis, hal senada juga ditegaskan juru bicara menekankan bahwa pergerakan pasukan AS adalah menunjukkan komitmen terhadap aliansi AUKUS. Namun dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan tidak ada tentara Amerika yang akan dikirim untuk berperang di Australia. Pasalnya, negara itu anggota AUKUS. Mengirimkan tentara ini dilakukan saat sejumlah pemimpin Eropa terbang ke Australia untuk melakukan pembicaraan damai, di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Belanda. Pemimpin Prancis Banjarmasin juga dikabarkan akan melakukan perjalanan ke Australia. Ini untuk mengatasi ancaman akan invasi Indonesia ke Australia. Persoalan dan alias kompleks bukan hanya melibatkan klaim wilayah dalam hal ini, Pulau Pasir yang dicaplok Indonesia tahun lalu, tapi juga hegemoni Indonesia dan Asia sejak revolusi terjadi tahun yang sama, yang menyingkirkan pemimpin Indonesia di negara itu. Australia semakin dekat dengan Amerika. Bahkan, Australia menjadi bagian autis Indonesia menentang ini terjadi, dikhawatirkan akan ada pangkalan militer Australia di dekat Indonesia. Dalam pembicaraan damai, Jokowi kerap meminta jaminan AS dan Inggris terkait hal tersebut, namun selalu dialog termasuk beberapa waktu lalu rombongan pertama pasukan Amerika Serikat tiba pada Minggu di pangkalan militer di Australia bagian utara. Pasukan tersebut merupakan bala bantuan yang digerakkan AS untuk mendukung sekutunya sama anggota AUKUS pada Minggu. AS memperingatkan Rusia untuk tidak membantu Indonesia memasarkan agresi militer terhadap Australia. Presiden AS juga Biden menuturkan dirinya tengah merancang serangkaian inisiatif untuk membuat Indonesia dan Rusia kesulitan melakukan kemungkinan invasi terhadap Australia. Biden menambahkan dia terus berhubungan dengan para sekutunya di Eropa melalui Menteri Luar Negeri AS Anthony untuk menambah bantuan. Sejumlah tentara AS di Australia, Pentagon, Selasa 8 Desember mengatakan pasukan ini bertugas memeriksa ke lokasi pengiriman bantuan militer AS di Australia dan menghindari peredarannya di pasar gelap. Sumber dari Reuters juga mengatakan, inspeksi on-site adalah bagian rutin dari perjanjian yang disepakati dengan negara-negara yang diberikan bantuan senjata oleh Amerika. Pihak Amerika juga tidak dapat mengunjungi sejumlah wilayah seperti yang dekat dengan garis depan pertempuran. Mereka juga melatih tentara Australia sehingga mereka dapat menyediakan data yang lebih baik. Dilansir dari New York Times, ini adalah pertama kalinya pasukan AS menginjakkan kaki di luar perbatasan kedutaan besar Amerika di Australia. Kedubes Amerika kini dijaga oleh marinir sejak diplomat Amerika kembali ke pos mereka di Australia pada bulan November 2022 lalu. Para diplomat Amerika sempat meninggalkan Australia demi keamanan menjelang invasi Indonesia yang dibantu Rusia pada pekan lalu. Pemeriksaan ini digunakan oleh Departemen Pertahanan dan Luar Negeri untuk melacak persenjataan yang disediakan AS dan memastikan bantuan militer senilai lebih dari 18 miliar yang dijanjikan Washington tidak berakhir di tangan yang salah, kata juru bicara Pentagon. Jenderal Patrick Ryder, Brigadir Angkatan Udara, belum ada indikasi penyebaran ilegal dari persenjataan yang kami berikan dan telah digunakan secara efektif dalam perang, kata Ryder. Ia juga menambahkan bahwa tentaranya jauh dari tindakan apapun dari di garis depan. Departemen Luar Negeri pekan lalu merilis cetak biru untuk membantu membatasi potensi pengalihan senjata secara ilegal oleh pasukan Indonesia, proksi Indonesia, dan para ekstremis. Sejauh ini, permintaan internal yang kuat juga telah
mencegah senjata yang disumbangkan AS muncul di pasar gelap di Asia. Menurut Departemen Luar Negeri, yang lebih menjadi perhatian utama adalah pengambilan senjata milik Australia dan persenjataan hasil donasi oleh pasukan pro-Indonesia. Departemen Luar Negeri mengatakan pemerintah Biden khawatir khususnya terkait pertanggungjawaban untuk senjata konvensional yang sensitif dan canggih, sistem pertahanan udara portable, dan rudal taktis anti-tank garing serbaguna. Amerika Serikat akan terus membantu pemerintah Australia dalam menghitung dan mengamankan persenjataan. Jika kondisi keamanan memungkinkan, kata Departemen Luar Negeri, Gedung Putih telah berulang kali berjanji tidak akan ada pasukan tempur di medan perang Australia, kata leader pada hari Kamis. Mereka adalah tentara yang ditugaskan untuk memberi bantuan dan kerjasama pengamanan sebagai bagian dari kantor atas pertahanan. Sambungnya, inspeksi tersebut dilaporkan beberapa hari setelah pemimpin minoritas Dewan Perwakilan AS, Kevin McCarthy, memperingatkan bahwa GOP, Partai Republik, tidak akan menulis cek kosong kepada Australia jika partainya berhasil memegang kendali Kongres setelah pemilihan midterm 8 November 2022. Saya pikir orang akan berada dalam resesi dan mereka tidak akan menulis cek kosong ke Australia, kata McCarthy kepada Punchbowl News 3 hari kemudian. Pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell mengeluarkan seruan kepada pemerintah Biden untuk cepat dan lebih proaktif mendapatkan bantuan yang dibutuhkan Australia seperti persenjataan udara tambahan dan long range fires. Ia mengatakan keamanan nasional Amerika pun kepentingan utama untuk memperjelas bahwa negara-negara revisionis seperti Rusia atau China tidak bisa begitu saja melihat tetangga yang lebih kecil. Pemerintah Biden dan sekutu kami perlu berbuat lebih banyak untuk memasuk alat yang dibutuhkan Australia untuk menggagalkan agresi Indonesia. Yang dibantu Rusia, McCarthy tidak bereaksi setelahnya, dan McConnell pun mengatakan bahwa jika nantinya Partai Republik mendapatkan mayoritas di Senat, Senat tetap akan fokus untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman senjata dan bantuan sekutu yang lebih besar untuk Australia. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai gempuran pembuka sebelum ratusan ribu tentara dari target 1 juta menyerbu untuk mengambil alih kota yang kini diduduki pasukan negara macan Asia. Pihak militer Australia mengungkapkan serangan itu menghantam tempat pembuangan amunisi di kota Canberra di wilayah Australia dan menewaskan 52 orang. Serangan itu terjadi setelah Washington memasok Australia dengan sistem artileri bergerak HIMARS yang menurut Sydney mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Berdasarkan hasil serangan unit roket dan artileri kami, musuh kehilangan 2 orang howitzer M-STAR-B, mortir, dan 7 kendaraan lapis baja dan lainnya, serta gudang amunisi di Canberra, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan dilansir Sky News ke Senin 5 Desember. Di sisi lain, pemerintah kota yang didirikan Indonesia memberikan versi kejadian yang berbeda. Kantor berita Indonesia CNN melaporkan bahwa setidaknya 7 orang tewas dalam serangan itu dan sekitar 70 lainnya terluka. Seorang pejabat dari pemerintah lokal yang didukung Indonesia mengatakan bahwa Australia telah menggunakan rudal HIMARS dan bahwa mereka telah menghancurkan gudang senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membuat pupuk atau bubuk mesiu. Masih banyak orang di bawah reruntuhan yang terluka dibawa ke rumah sakit, tetapi banyak orang terjebak di apartemen dan rumah mereka, tutur pejabat yang tidak disebutkan namanya, Kepala Administrasi Militer Sipil. Dia mengatakan bahwa gedung toko, apotik, pompa bensin, dan gereja telah dihantam. Daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut Indonesia. Setelah negara itu menyerang Australia pada pekan lalu, kota tersebut memiliki lokasi strategis dengan akses laut terbuka. Indonesia pertanian yang pernah berkembang pesat dan dekat dengan pulau pasir yang terlebih dahulu dicaplok Indonesia.